Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Keseimbangan 5799. Dan kali ini pemirsa, kita berbicara tentang kondisi dan cerita dari Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Israel. Nah, kali ini video yang saya tampilkan ini adalah video sambil dari channel dari Republika Mahasiswa, di mana 5 karma bagi Zionis Israel. Nah, di sini apakah kondisi yang dialami oleh Israel ini adalah hukuman dari Tuhan? Ayo pemirsa, kita simak saja bersama. Wilayah Israel mungkin tak sehancur dan semengerikan wilayah Gaza Palestina. Warga Israel pun selalu terlindungi oleh roket dom canggihnya dari kemungkinan serangan roket militan Hamas. Namun faktanya, walaupun tidak mendapatkan serangan fisik secara langsung, ternyata mental warga Israel terbilang sangat lemah, tak sekuat orang-orang yang ada di Gaza Palestina, yang dimana banyak akhirnya warga Israel pindah dan yang memaksa untuk tinggal akhirnya mengalami gangguan kesehatan hingga psikis dan juga terancam kelaparan. Jika benar nasib warga Israel sama buruknya atau bahkan lebih buruk, apa mungkin ini adalah karma balasan dari Tuhan untuk warga Zionis? Nah, berikut adalah 5 karma yang diderita warga Israel saat ini. Apakah akhirnya Tuhan menghukum mereka? So, langsung aja kita bahas. Let's go! Yang pertama, ratusan ribu warga Israel mengungsi. Laporan terbaru dari Wall Street Journal per 30 Desember 2023 menjelaskan warga Israel yang mengungsi dari kependudukan wilayah utara Palestina akibat operasi Hizbullah telah mencapai 230 ribu pemukim. Aksi kelompok milisi Lebanon ini memberikan efek kejut yang gak main-main, sebagaimana media Israel yang melaporkan bahwa ternyata terjadi ketakutan yang besar menyerang psikis para kalangan pemukim orang Israel di wilayah tersebut. Al-Mayadin melalui rilis yang dikutip Tempo menyebut selama lebih dari 80 hari pemukiman Yahudi di utara berada dalam kegelisahan karena mengantisipasi perang yang akan segera terjadi. Tidak hanya itu, berdasarkan data otoritas kependudukan dan imigrasi, setidaknya sudah ada 470 ribu warga Israel yang melarikan diri ke wilayah lain dan luar negeri yang tidak jelas apakah mereka akan kembali atau tidak. Menurut majalah Jerman, ini berdampak pada migrasi negatif Israel, sekitar 500 juta orang, dan ini pun belum termasuk ribuan pekerja asing, pengungsi, dan diplomat yang harus meninggalkan wilayah kependudukan Israel yang tidak stabil tersebut. Selanjutnya, juga di periode ini terjadi penurunan lebih dari 70% dari jumlah orang Yahudi yang bermigrasi masuk ke Israel. Jumlah itu dibuktikan berdasarkan Kementerian Integrasi Israel yang dihimpun Sindo News, hanya sekitar 2.000 orang saja yang berani masuk berimigrasi ke Israel antara 7 Oktober dan 29 November. 2. Hampir 1 juta warga Israel menganggur. Terkait dengan agresi militer Israel yang tak berjalan lurus dan tak berujung di jalur Gaza, Israel harus Jadi pemirsa, sudah mulai parah juga ternyata di sana ya. Mungkin akibat dari penderitaan yang mereka berikan kepada warga Palestina di Gaza, sehingga terhubung juga kepada mereka, sehingga mereka juga mengalami keadaan seperti saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan mungkin mereka lebih parah karena mengalami gangguan psikologis, ya, gangguan jiwa. Kalau kita lihat warga Palestina memang menderita, tapi jiwa mereka masih kuat karena mereka yakin mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut kita dengar lagi pemirsa. menghadapi kenyataan terkait perekonomiannya yang kian jeblok. Dalam sebuah laporan yang dikutip Kompas dari Badan Statistik
pusat Israel. Pada 17 Desember lalu disebutkan, pertumbuhan ekonomi Israel pada kuartal 4 tahun 2023 merosot hingga 2,5%. Yang bisa dikatakan terlampau anjlok dibandingkan kuartal keempat tahun sebelumnya yang mencapai pertumbuhan 6,5%. Pada saat yang bersamaan, statistik tersebut juga mengungkap jajak pendapat yang menyebut perang Gaza akan membawa dampak negatif pada perekonomian Israel dengan resiko terjadinya kelumpuhan semi total di segala aspek. Anjloknya ekonomi Israel dinilai karena krisis tenaga kerja di tengah perang berkepanjangan melawan Hamas. Perang Gaza telah menciptakan pengangguran sebanyak 764.000 orang atau 18% dari angkatan kerja di Israel. Sementara dari data yang berbeda dirilis dari lembaga non-partisan Taub Center for Social Policy Studies, angka pengangguran di Israel diperkirakan akan mencapai 900.000 orang. Beberapa sekolah memang telah dibuka kembali dan sebagian pekerja dapat bekerja kembali dari jarak jauh. Tetapi dampak ekonomi akibat perang sangatlah besar hingga saat ini dan belum ada tanda perang akan berakhir. Analisis ekonomi pun menilai proyeksi pertumbuhan Israel tahun 2024 bisa lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, yakni hanya akan dapat tumbuh sebesar 0,5% aja. Dan ini semakin lama akan semakin membawa kehancuran pada Israel itu sendiri. 3. Warga Israel terancam kelaparan dan kehabisan suplai. Warga Israel sepertinya benar-benar terkena karma balasan dari Tuhan. Pasalnya, setelah penduduknya banyak yang minggat dan terancam dari sisi pekerjaan mereka, juga harus menanggung ancaman kelaparan dan kehabisan suplai kebutuhan pokok dari tindakan agresi militernya yang terus berlanjut. Masih ingat kan kasus Houthi di Laut Merah? Kalau kalian paham dengan kasus ini, kalian akan mengerti ancaman kelaparan dan kehabisan suplai yang dialami oleh Israel. Karena ini semua berhubungan dengan aktifnya pasukan Houthi yang memblokade kapal-kapal penyuplai kebutuhan Israel di Laut Merah. Gak main-main, jutaan warga Israel terancam mengalami krisis pangan akibat terganggunya akses perdagangan dan suplai di kawasan perairan Laut Merah. Fakta tersebut diungkap Asosiasi Industri Makanan FIAI dan Asosiasi Produsen Israel MIA dalam laporan tertulisnya. Kedua asosiasi itu menyebutkan Israel berpotensi mengalami krisis pangan di tengah gejolak perang buntut dari serangan milisi Houthi Yaman kepada kapal dagang Israel yang memicu kerentanan rantai pasok Israel. Ketua FIAI Odi Manufik dan Ron Tolmer selaku Presiden MAI mengatakan kepada Al-Mayadin bahwa 90% fasilitas pangan Israel berada di dalam zona konflik. Apalagi jika pemerintah tak kunjung turun tangan, maka kemungkinan besar krisis pangan akan menimpa masyarakat Israel dalam waktu dekat. Mencegah untuk krisis pangan terjadi, pihak FIAI mendesak pemerintah rezim Zionis mengambil langkah komprehensif untuk mencegah skenario krisis pangan terburuk. Karena yang ditakutkan beberapa skenario telah terjadi, panik buying dan mulai kosongnya suplai yang ada di supermarket di Israel. 4. Kesehatan dan kejiwaan warga Israel terganggu. Menurut asisten profesor kesehatan global Rutgers Global Health Institute Ubidul Habqi mempelajari bagaimana hidup di wilayah konflik, spesifik mengenai perang yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dengan menjadikan perang Rusia dan Ukraina sebagai salah satu sampelnya, termasuk juga konflik Israel-Palestina ini. Nah, penelitian itu menemukan dampak kesehatan fisik dan juga selain itu orang-orang yang tinggal di zona perang diketahui punya peningkatan resiko terhadap berbagai masalah kesehatan mental yang termasuk depresi. Jadi pemirsa, kita lihat bagaimana kondisi Israel sekarang ini, dan wajar-wajar saja dan menurut saya itu sangat bisa dipercaya dan masuk akal, karena di sini tadi bagaimana Houthi menyerang atau memblokade jalur Laut Merah, sedangkan jalur Merah itu tempatnya kapal-kapal kargo dan lain-lainnya untuk menunjang ekonomi Israel. Belum lagi pendukung Israel seperti Amerika juga menghadapi beberapa masalah di dunia ini, di mana juga menghadapi perang Ukraina, menghadapi juga kondisi Cina Selatan dan di Timur Tengah itu sendiri, sehingga bisa dikata Israel memang sangat kewalahan dan memang
bisa memburuk kondisinya. Lihat saja tadi kondisi ekonominya semakin menurun ya. Yuk kita lanjut. Kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan masih banyak lagi yang lebih mengerikan. Lalu bagaimana dengan warga Israel? Berdasarkan channel 13 milik Israel itu sendiri, melaporkan pada 29 Desember 2023 bahwa warga Israel di utara sedang mengalami gangguan mental karena dampak yang tidak hanya mencakup situasi keamanan fisik, namun juga karena situasi psikologis dan ekonomi. Angelica Diaz Martinez, seorang profesor psikologi Universitas Rutgers, mengatakan pada ABC News bahwa orang-orang merespon trauma dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bertindak lebih tabah, ada juga yang tidak mampu mengatur emosinya. Disebutkannya bahwa bagi orang-orang yang hidup dalam keadaan terlantar, Ini bagaimana sumbernya dari profesor ya, tingkatan akademis yang tinggi mengatakan seperti itu tadi. di mana ia memiliki kecemasan tentang apa yang bisa terjadi, apa yang mungkin terjadi, dan memprediksi keras apa yang akan terjadi, secara umum akan berdampak psikis kepada orang-orang untuk waktu yang lama di masa lalu dan akan menjadi trauma yang cukup berat. Berdasarkan respon antar warga Palestina dan Israel terhadap perang ini sekaligus membuktikan bahwa tidak ada nasionalisme di kalangan warga Zionis, serta mental mereka tidak lebih kuat jika dibandingkan penduduk Palestina yang setiap harinya lebih sering mendapatkan tekanan hebat. 5. Kemarahan warga Israel sudah memuncak. Otoritas Israel mungkin bebal dengan tuntutan gencatan senjata dan kemarahan dunia terhadapnya. Tapi saat ini kemarahan itu telah muncul dari warganya sendiri. Pada 20 Januari lalu, ribuan orang berkumpul di Tel Aviv guna mendesak pemerintah Israel untuk membebaskan keluarga mereka yang masih disandra. Aksi ini pun semakin menambah tekanan bagi pemerintah Israel yang juga terus menghadapi perlawanan di jalur Gaza. Terlebih, ini bukan pertama kalinya dengan tuntutan yang serupa di sana. Di sisi lain, kepercayaan warga Israel terhadap pemerintah seolah sudah luntur. Bahkan, salah satu keluarga sandra menilai kali ini kabinet Zionis lebih mengancam kehidupan para sandera dan rakyat Israel ketimbang Hamas itu sendiri. Terbaru, rapat parlemen Knesset Israel 22 Januari kemarin mengalami kekacauan setelah sejumlah keluarga sandera memaksa masuk ke ruangan rapat. Video keluarga menerobos ruangan rapat beredar di sosial media. Tidaknya ada 20 orang yang memaksa masuk ke ruangan rapat tersebut dan mengakibatkan suasana semakin kacau. Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Bank Israel dan Ketua Komite Keuangan Israel yang sejatinya rapat diadakan guna komitmen untuk memerdekakan para sandera, namun berakhir kacau karena kemarahan warga Israel itu sendiri yang sudah tak terbendung. Akhirnya, perang Palestina-Hamas hanya akan merugikan warga sipil, tak terkecuali penduduk Israel itu sendiri, yang sebelumnya kita tahu memiliki kehidupan yang sangat nyaman, namun saat ini harus menerima dampak kondisi sulit juga yang diakibatkan keputusan yang diambil oleh pemerintahnya sendiri. Nah, tapi gimana nih menurut kalian tentang peperangan ini? Apakah nanti ada ujungnya ataukah hanya hari kiamat saja yang menanti dari akhir konflik tersebut? So, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. So, begitu aja video kali ini. Like, share, dan subscribe. Bye-bye. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Nah, bagaimana pemirsa? Sepertilah akhir dari video tadi ini. Terpuruknya Israel memang diakibatkan dari sikap mereka sendiri yang menurut saya merusak kondisi damai, padahal mereka dulunya sesuai dengan di video tadi mengatakan bahwa hidup mereka damai, enak dan mewah. Nah, sekarang mereka juga menderita dengan menderitanya saudara-saudara kita di Palestina, khususnya saudara kita Muslim. Ya, kebetulan saya juga beragama Muslim Islam, sangat prihatin terhadap saudara kita di sana, sangat sedih. Dan betul kata sebagian orang barat katakan bahwa bukan cuma matanya yang mereka menangis, tapi hati mereka juga menangis dan hancur melihat bagaimana kebiadaban Israel, negara Zionis ini membunuh anak-anak dan perempuan. Semoga kedepannya kita bisa berharap
Palestina merdeka. Karena khusus kami bagi muslim bahwa kami memang diperintahkan Nabi Muhammad untuk salat di Masjid Al-Aqsa tanpa gangguan. Nah sekarang mereka ingin menginjak Masjid Al-Aqsa, itu memang garis merah buat umat Islam. Jadi jangan juga kita salahkan Yaman kalau bertindak di Laut Merah. Dan menurut saya Yaman atau Houthi adalah pasukan yang tangguh, satu-satunya pasukan yang berani menyerang, mengerudal kapal-kapal Amerika dan Inggris dan teman-teman Israel. Nah, demikianlah, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan beredukasi bagi kita semua, menjadi pengalaman kita melihat bagaimana kekuasaan Barat selama 200 tahun ini dibandingkan sebelumnya kurang lebih 700 tahun Islam berkuasa, dan sekarang mungkin Tuhan tidak bisa memberikan lama-lama untuk mereka berkuasa. Oke pemirsa, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah, maafkan. Dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.